Saya Hedi Kurniawan dari kelas SKA 17A1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Keamanan Informasi yang bertema ancaman virus. Ancaman sistem informasi. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal. Berikut yang pertama, ancaman alam, yang kedua ancaman manusia, yang ketiga ancaman lingkungan. Ancaman yang paling terkenal dalam keamanan sistem informasi adalah virus. Virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Ancaman dalam sistem informasi merupakan serangan yang dapat muncul pada sistem yang digunakan. Virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif jika program yang terinfeksi dijalankan. Contoh virus jahat adalah CIH atau virus Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Virus dapat dikelompokkan sebagai berikut: overwriting virus, yang kedua pre-pending virus, yang ketiga appending virus, yang keempat file infector virus, yang kelima boot sector virus, yang keenam multipartite virus. Istilah worm merupakan program malicious yang dirancang terutama untuk menginfeksi komputer yang berada dalam sebuah sistem jaringan. Yang membedakan worm dengan virus adalah bahwa penyebaran worm tidak tergantung pada campur tangan manusia atau pengguna. Worm merupakan program yang dibangun dengan algoritma tertentu sehingga mampu untuk mereplikasikan dirinya sendiri pada sebuah jaringan komputer tanpa melalui bantuan maupun keterlibatan pengguna. Worm diciptakan dengan tujuan untuk mematikan sebuah sistem atau jaringan komputer. Selain virus worm, terdapat juga Trojan horse. Dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan, malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Selain virus dan worm, terdapat juga Trojan horse. Dalam keamanan komputer merujuk pada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target, memperoleh hak akses pada target. Yang membedakan Trojan dengan worm adalah Trojan bersifat tidak terlihat yang dalam operasinya dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dengan merusak sistem. Berikut jenis-jenis Trojan. Yang pertama, pencuri password. Yang kedua, software detection killer. Yang ketiga, zombie Trojan atau proxy Trojan. Kelima, remote access Trojan. Keenam, keylogger. Ketujuh, destructive Trojan. Ancaman yang terjadi pada sistem informasi yaitu penyalahgunaan teknologi berupa kejahatan kriminal, yaitu 1. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup
ke dalam sistem jaringan komputer tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Kedua, kejahatan dengan memasukkan data atau berupa informasi ke jaringan internet tentang sesuatu yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum. Ketiga, kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada dokumen melalui internet. Yang keempat, kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak yang menjadi sasaran. Dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak yang menjadi sasarannya. Kelima, kejahatan yang dilakukan dengan membuat penggunaan, perusakan, penghancuran terhadap data atau sistem jaringan komputer. 6. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Yang ketujuh, kejahatan yang ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data seseorang yang tersimpan pada komputer, di mana jika ada yang mengetahui data tersebut maka dapat merugikan korban. Solusi menanggulangi ancaman sistem informasi. Yang pertama, pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi pemakai user. Pemakai mengidentifikasi dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya, seperti kata sandi atau password. Identitas tersebut dapat mencakup lokasi pemakai, seperti titik masuk jaringan dan hak akses telepon. Yang kedua, pembuktian keaslian pemakai, user authentication. Setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya, seperti kartu ID, smart card, token, dan identification chip, tanda tangan, suara, atau pola ucapan. Yang ketiga, otorisasi pemakai, user authorization. Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Sistem memantau, monitoring system, digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem, intruder, atau adanya serangan, attack, dari hacker. Sistem ini bisa disebut intruder detection system, IDS. Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme lain. Terdapat berbagai cara untuk memantau adanya penyusup. Ada yang bersifat aktif dan pasif. IDS cara pasif misalnya dengan melakukan pemantauan pada log file. 3. Penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum.